Di puncak gunung awan berkabut, sekte pedang langit berdiri dengan angkuh sebagai benteng keadilan dunia persilatan. Namun, ketenangan itu hancur dalam sekejap mata. Langit yang semula biru cerah tiba-tiba terbelah oleh warna merah darah yang pekat, seolah-olah cakrawala sedang meneteskan luka yang tak kunjung sembuh. Awan berarak kencang, disusul oleh petir hitam yang menyambar tanpa suara, membuat ribuan murid sekte berlarian dalam kepanikan yang mencekam. Di tengah kekacauan itu, Penatua Agung berdiri di balkon paviliun utama. Tangannya gemetar memegang pedang gioknya. Dia menatap cakrawala dengan mata yang membelalak lebar. Ini adalah pertanda kuno yang tertulis dalam kitab terlarang. Sebuah ramalan tentang kehancuran dunia yang bangkit dari tempat paling hina. Sementara itu, di sudut paling tersembunyi di balik dapur belakang, Yanshi, seorang pelayan rendahan dengan pakaian linen kasar yang lusuh, sedang meringkuk di dasar sumur tua yang sudah kering selama 100 tahun. Tubuhnya tergeletak tak berdaya di atas tumpukan daun kering dan lumut hitam. Wajahnya yang pucat pasi terlihat kontras dengan noda lumpur yang menutupi kulitnya. Namun, di balik kotoran itu, garis rahangnya tegas, dan alisnya yang tebal menunjukkan martabat yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang tukang cuci piring. Seorang pelayan senior bernama Mei Ling berlari mendekati sumur itu karena mendengar suara rintihan. Dia menunduk ke dalam kegelapan dan menjerit tertahan. Yanshi tidak sendirian. Di sekeliling tubuhnya udara bergetar hebat, membentuk pola segel kuno yang berpendar redup dengan warna merah yang sama dengan langit di atas sana. Mei Ling berseru dengan suara parau. Yanshi, bangunlah. Apa yang terjadi padamu? Mengapa tempat ini bergetar? Yanshi perlahan membuka matanya. Iris matanya yang seharusnya berwarna coklat gelap kini memancarkan kilatan cahaya keemasan yang dingin dan tajam. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah langit merah melalui lubang sumur. Seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang tersembunyi di balik awan yang membara itu. Di paviliun utama, para murid elit sekte pedang langit mulai berkumpul. Pemimpin sekte, Master Zhang, melangkah maju dengan jubah brokat sutra emasnya yang berkibar tertiup angin kencang. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuno mulai merambat naik dari dasar gunung. Sebuah kekuatan yang mampu meruntuhkan pilar-pilar batu kuil yang kokoh. Master Zhang berteriak lantang. Segera kunci gerbang sekte. Jangan biarkan energi jahat itu menembus segel utama. Siapapun yang berada di dekat pusat energi, segera bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Kembali ke sumur tua, Yanshi perlahan bangkit berdiri. Gerakannya luwes, namun penuh tekanan. Seolah-olah setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya retak. Mei Ling mundur ketakutan, menyadari bahwa sosok di depannya bukanlah lagi pemuda yang biasa dia suruh-suruh untuk mencuci piring setiap pagi. Yanshi menatap telapak tangannya sendiri, di mana urat-urat berwarna merah darah mulai menjalar seperti akar pohon yang mencari kehidupan. Dia berbicara dengan suara yang berat, dalam, dan penuh otoritas yang membuat udara di sekitarnya membeku. Yanshi berkata, "Rantai Sarimo tahu akhirnya putus. Apakah kalian pikir sekte sombong ini bisa menahanku lebih lama lagi hanya dengan dinding batu dan mantra murahan?" Tepat saat dia mengucapkan kalimat itu, sebuah pedang terbang milik seorang murid penjaga jatuh dari langit dan tertancap tepat di depan sumur, bergetar hebat seolah ketakutan. Langit merah di atas mereka tiba-tiba meledak menjadi ribuan kelopak bola api yang jatuh seperti hujan, membakar atap-atap dan mata. Yanshi menatap ke arah paviliun utama dengan seringan tipis yang mengerikan. Dia berbisik, biarkan pedawang kembali. Hari ini, hutang darah yang mereka simpan di bawah sumur ini akan ditagih kembali. Saat itu juga, aura hitam pekat meledak dari tubuh Yanshi, menghancurkan dinding sumur tua hingga menjadi debu. Boom! Seluruh murid sekte yang berada di halaman depan tersungkur ke tanah, tidak mampu menahan tekanan energi yang sangat besar.
Master Zhang terpaku di balkon, menyadari bahwa bencana yang selama ini ditakuti oleh leluhur mereka kini berdiri tepat di depan mata dalam wujud seorang pelayan yang selama ini mereka abaikan. Langit di atas sekte pedang langit tampak mendung, seolah menolak untuk membiarkan cahaya matahari menyentuh halaman belakang dapur yang berbau amis dan sisa makanan. Yan Shi dengan pakaian pelayan berwarna abu-abu yang sudah lusuh dan penuh noda, sedang berlutut di atas lantai batu yang dingin. Tangannya yang kasar karena air sabun dan sisa lemak terus menggosok tumpukan piring keramik mahal milik para murid elit. Tiba-tiba, sebuah sepatu bot bersulam benang emas menginjak tangannya hingga menekan kulitnya ke lantai batu yang kasar. Yan Shi meringis, namun ia tidak berani mendongak. Li Wei, murid utama dari sekte pedang langit, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Li Wei tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti bel yang berdenting, namun tajam di telinga. Lihatlah dirimu, Yan Shi. Kamu bahkan tidak pantas berada di sekte ini untuk bernapas. Kamu hanyalah kotoran yang menempel di bawah sepatu kami. Apakah kamu pikir dengan mencuci piring-piring ini, kamu bisa mendapatkan sedikit saja kehormatan dari para tetua? Yan Shi menundukkan kepalanya lebih dalam, menyembunyikan kilatan aneh di matanya yang kini perlahan berubah menjadi merah redup. Ia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tuan Li, saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan saya. Mohon lepaskan kaki Anda. Li Wei justru menekan sepatunya lebih keras, hingga Yan Shi merasakan perih yang luar biasa di punggung tangannya. Li Wei memanggil teman-temannya yang berdiri di belakangnya. Lihatlah, anjing pelayan ini berani memerintahku. Bukankah lebih baik jika piring-piring ini hancur sekalian? Dengan satu gerakan kaki yang kasar, Li Wei menyapu tumpukan piring yang baru saja selesai dicuci oleh Yan Shi. Puluhan piring keramik mewah itu hancur berkeping-keping, menciptakan suara dentingan yang memekakkan telinga di kesunyian dapur. Salah satu murid lainnya, seorang wanita dengan hiasan rambut emas yang menjuntai, mendekat dan menumpahkan sisa air cucian ke atas kepala Yan Shi. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat pelayan itu kini basah kuyup, menggigil, dan tampak begitu hina. Yan Shi terdiam. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon ampun. Di dalam dadanya, sesuatu yang telah lama terkunci mulai berdenyut dengan ritme yang tidak wajar. Kekuatan yang selama ini ia tekan, kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang tukang cuci piring, mulai merambat dari dadanya menuju ujung jarinya. Tiba-tiba, suhu di dapur itu turun drastis. Embun beku mulai terbentuk di dinding-dinding batu. Li Wei yang merasa kedinginan berhenti tertawa. Ia menatap Yan Shi dengan bingung. Mengapa kau diam saja? Apakah kau sudah pisu karena ketakutan? Yan Shi perlahan berdiri. Postur tubuhnya yang tadinya bungkuk kini menjadi tegak dan tegap. Aura hitam pekat mulai menyelimuti tubuhnya, membuat udara di sekitar mereka bergetar. Ia menatap Li Wei, bukan dengan tatapan takut, melainkan dengan tatapan seorang raja yang sedang melihat serangga. Yan Shi berkata dengan suara yang dalam, bergema seperti guntur yang tertahan. Kalian telah menghancurkan piring-piring ini, dan kalian telah menghina napas yang kuberikan untuk tetap hidup di dunia ini. Kalian tidak tahu apa yang telah kalian bangunkan. Li Wei mundur selangkah, wajahnya yang angkuh mulai pucat pasi. Apa yang kau lakukan? Jangan coba-coba menggunakan ilmu sesat di sini.
"Penjaga, tangkap pelayan ini." Namun tidak ada penjaga yang datang. Langit di luar dapur yang tadinya mendung tiba-tiba berubah menjadi merah darah secara perlahan. Seolah-olah seluruh alam semesta sedang bersiap untuk menyaksikan eksekusi massal. Pedang-pedang yang tersarung di pinggang para murid elit mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara dengungan yang menyakitkan telinga. Yan Shi mengangkat tangannya, dan kepingan-kepingan piring yang hancur di lantai mulai melayang ke udara, berputar membentuk pusaran tajam yang mematikan. Ia menatap ke arah gerbang utama sekte, tempat para tetua bersembunyi di balik kemegahan mereka. Hari ini, sekte Pedang Langit akan mengerti mengapa mereka seharusnya tidak membiarkan pangeran terkutuk ini menyentuh air cucian mereka. Saat Yan Shi mengayunkan tangannya, seluruh bangunan dapur mulai retak dan sebuah tekanan energi yang luar biasa besar menghantam seluruh gunung sekte, membuat bangunan-bangunan megah itu berguncang hebat seolah kiamat telah tiba. Li Wei jatuh tersungkur. Matanya terbelalak melihat Yan Shi yang kini diselimuti cahaya merah darah yang menakutkan, siap untuk meratakan segalanya hingga menjadi debu. Langit di atas sekte Pedang Langit tidak lagi biru. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan napas siapapun yang berada di bawahnya. Yan Shi, pemuda dengan pakaian pelayan yang telah koyak dan berlumuran lumpur, terjerembab ke dasar sumur tua di sudut terlarang istana belakang. Bau amis air kotor menusuk hidung, namun rasa sakit di sekujur tubuhnya tak sebanding dengan penghinaan yang baru saja ia terima. Kepala pelayan Zhao berdiri di bibir sumur, menatap ke bawah dengan senyum meremehkan yang dingin. Suaranya menggema, memantul di dinding sumur yang lembab. Kau hanyalah sampah yang tidak berguna, Yan Shi. Bahkan di neraka sekalipun, kau tetaplah budak yang pantas dicuci oleh lumpur. Jangan berharap ada keajaiban yang akan mengangkat derajatmu yang rendah itu. Setelah suara langkah kaki Zhao menjauh, keheningan mencekam menyelimuti dasar sumur. Yan Shi mencoba bangkit, namun tangannya justru meraba sesuatu yang keras dan dingin di balik dinding batu yang runtuh. Sebuah prasasti kuno yang tertutup kerak lumut dan tanah liat. Saat jemarinya menyentuh permukaan prasasti itu, sebuah getaran aneh merambat melalui nadinya. Tiba-tiba, prasasti itu retak. Cahaya merah padam memancar dari celah-celah batu, menyinari wajah Yan Shi yang kini tampak berbeda. Garis-garis cahaya itu merayap naik ke lengannya, seperti aliran tinta panas yang membakar kulit. Ini bukan sekadar prasasti, ini adalah segel terlarang yang telah menunggu pemiliknya selama ribuan tahun. Di dalam kesadarannya, ribuan teknik pedang yang selama ini dianggap mitos oleh para tetua sekte kini terukir jelas. Pedang pemutus takdir. Nama itu bergema di kepalanya, menghancurkan batas-batas kekuatan yang selama ini membelenggunya. Yan Shi merasakan darahnya mendidih. Rasa sakit yang luar biasa berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, menekan udara di dalam sumur hingga air yang tenang mulai bergejolak hebat. Sementara itu, di aula utama sekte Pedang Langit, sang ketua sekte tiba-tiba bangkit dari tatanya. Matanya terbelalak, menatap ke arah langit yang perlahan berubah menjadi merah darah. Pedang suci yang bertanam di altar utama bergetar hebat, mengeluarkan denting nyaring yang memegahkan telinga. Ada sesuatu yang bangkit, gumam sang ketua dengan suara bergetar. Sesuatu yang seharusnya sudah terkubur selamanya. Di dasar sumur, Yan Shi membuka matanya. Iris matanya kini memancarkan kilatan merah yang tajam dan dingin. Ia tidak lagi menunduk. Dengan satu hempakan kaki, dinding sumur yang kokoh hancur berkeping-keping. Ia mengumpat keluar, berdiri di bawah langit yang kini sepenuhnya berwarna merah darah.
gerbang sekte dengan tatapan yang mampu membekukan nyali siapapun yang melihatnya. Kepala pelayan Zhao yang baru saja kembali bersama beberapa pengawal terdiam kaku. Pedang di tangan para pengawal bergetar hebat, seolah takut untuk dicabut dari sarungnya. Yan Shi melangkah maju, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas hangus di tanah. Kau bilang aku sampah, Zhao. Hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana takdir yang kalian tuliskan untukku akan aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Seketika, aura pedang yang tak terlihat menyapu seluruh halaman istana, membuat pepohonan tumbang dan pilar-pilar batu retak seketika. Langit semakin merah dan gunung bergemuruh seolah merestui kebangkitan sang pangeran yang terkutuk. Sekte pada langit kini berada di ambang kehancuran, dan mereka baru saja menyadari bahwa pelayan yang mereka buang ke suar kini telah kembali sebagai mimpi buruk yang paling nyata. Apa yang akan terjadi saat pedang itu benar-benar terhunus dari jiwa Yan Shi? Malam di Sekte Pedang Langit selalu sunyi. Namun malam ini, udara terasa berat, seolah langit sedang menahan napas sebelum badai besar menghantam bumi. Di dapur belakang yang lembab, Yan Shi sedang membasuh sisa-sisa mangkuk perak para tetua. Tangannya yang kasar karena abu kayu tiba-tiba berhenti. Jantungnya berdegup tidak beraturan, bukan karena lelah, melainkan karena getaran aneh yang merambat dari sumsum tulangnya. Di luar, angin bertiup kencang, memadamkan lentera-lentera kertas yang berbaris di koridor istana. Yan Shi jatuh terduduk, napasnya tersengal. Tanpa ia sadari, bekas luka berbentuk segel kuno di tengkuknya mulai mengeluarkan cahaya merah redup yang menembus kain pakaian pelayannya yang kusam. Aura yang selama ini ia tekan dengan kerja keras dan kerendahan hati, kini memberontak, menuntut kebebasan dari tubuh yang ia anggap hina ini. Tiba-tiba, sebuah ledakan energi tak kasat mata menghantam dapur. Piring-piring keramik pecah berkeping-keping, meja kayu jati tua hancur menjadi serpihan halus, dan uap panas dari kuali besar menyapu ruangan seperti kabut beracun. Di pavilion utama, ketua sekte pedang langit, Master Xuan, yang sedang bermeditasi, membuka matanya lebar-lebar. Pedang pusaka di atas meja altar miliknya bergetar hebat, mengeluarkan suara berdemi yang memekakkan telinga. Ia berdiri, jubah sutra putihnya berkibar ditiup aura dingin yang merayap masuk ke dalam ruangannya. Murid elit sekte, Lin Feng, berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Ia melaporkan bahwa langit di atas dapur pelayan telah berubah warna menjadi merah darah, sebuah pertanda buruk yang tertulis dalam kitab ramalan kuno sebagai kebangkitan sang penghancur. Aura iblis yang sangat murni baru saja meledak dari arah dapur. Ini bukan kultivasi biasa. Rasanya seperti ada sesuatu yang sudah lama terkunci, kini berhasil mematahkan rantai takdirnya. Master Xuan, ketalkan tanganmu hingga buku jarimu memutih. Jika itu benar-benar dia, maka seluruh sekte pedang langit dalam bahaya besar. Segera kumpulkan murid tingkat tinggi. Jangan biarkan siapapun mendekat, atau kita akan menyaksikan kehancuran sekte kita malam ini. Sementara itu, di reruntuhan dapur yang kini dikelilingi oleh asap merah, Yan Shi berdiri perlahan. Matanya yang biasanya sayu dan penuh ketundukan, kini berkilat dengan warna merah yang tajam dan dingin. Ia tidak lagi terlihat seperti pelayan rendahan. Kehadirannya kini memancarkan kewibawaan seorang raja yang telah bangkit dari kematian. Suara langkah kaki para murid yang berlari mendekat terdengar riuh di halaman. Mereka membawa pedang terhunus, siap menumpas apapun yang dianggap sebagai ancaman. Namun saat mereka tiba di depan pintu dapur, mereka berhenti seketika. Satu persatu dari mereka terjatuh berlutut, bukan karena diserang, melainkan karena tekanan aura yang begitu masif hingga membuat lutut mereka gemetar hebat. Yang Shi menoleh perlahan ke arah pintu. Suaranya terdengar berat,
bergema seolah datang dari balik dinding dimensi lain. Yanshi, apakah kalian datang untuk menduduki sisa-sisa piring ini? Atau kalian datang untuk menduduki kematian kalian sendiri? Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau ingin mengikut kekuatan sekuat ini di balik pakaian-pakaian yang kotor? Aku hanya seseorang yang kalian anggap tidak berharga. Namun malam ini, langit telah mencatat bahwa sekte pedang langit tidak lagi memiliki hak berdiri di atas tanah ini. Saat Yangshi mengangkat tangannya, awan di langit bawah memperlihatkan bulan yang kini tampak seperti bola mata merah yang sedang luas mereka. Master Swan muncul di antara para murid. Wajahnya yang tenang kini dipenuhi keringat dingin. Ia mengenali segel di tengkuk Yanshi. Segel yang seharusnya sudah musnah bersama kekaisaran terkutuk 1000 tahun lalu. Master Swan, shaking voice, disbelief. Kau adalah keturunan dari garis darah yang dilarang. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Yanshi menacing, cold. Hidup adalah kutukan yang kalian berikan padaku. Dan sekarang, aku datang untuk mengembalikan kutukan itu kepada kalian semua. Dalam satu gerakan tangan yang cepat, Yanshi menciptakan gelombang energi yang menyapu seluruh halaman sekte. Para murid elit terpental, pedang-pedang mereka hancur menjadi debu sebelum sempat menyentuh kulit Yanshi. Langit semakin merah, dan suara gemuruh dari bawah tanah mulai terdengar, seolah-olah fondasi sekte tersebut sedang dicabut dari akarnya. Apa yang akan terjadi saat rahasia masa lalu Yanshi akhirnya terungkap sepenuhnya? Dan apakah sekte pedang langit akan mampu bertahan dari amukan sang pangeran yang bangkit dari abu? Langit di atas sekte pedang langit hari ini tidak biru, melainkan kelabu pekat, seolah menahan napas menunggu badai yang akan menghancurkan fondasi gunung ini. Di tengah arena ujian maut, ribuan murid berdiri mematung. Di tengah arena itu, Yanshi berdiri seorang diri. Pakaian pelayannya yang lusuh, yang masih berlumuran sisa air cucian piring, tampak begitu kontras dengan jubah sutra mewah para tetua sekte yang duduk di mimbar tinggi. Ketua sekte, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan sorot mata setajam elang, berdiri dari kursinya. Suaranya menggema, memenuhi setiap sudut arena dengan nada merendahkan. Yanshi, kau hanyalah budak rendahan yang beruntung bisa bernapas di sekte ini. Hari ini, untuk menebus kelancanganmu, kau akan menghadapi 10 murid tingkat menengah. Jika kau bertahan, mungkin kematianmu akan sedikit lebih mudah. Yanshi tidak menjawab. Wajahnya yang pucat, dengan garis rahang tegas khas pemuda dari dataran utara itu tetap tenang. Rambut hitamnya yang panjang terikat asal-asalan dengan seutas tali kain. Namun ada sesuatu dalam caranya berdiri yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ke-10 murid itu maju. Pedang mereka terhunus, memantulkan cahaya matahari yang samar. Mereka menyerang serempak, sebuah formasi yang dirancang untuk memotong lawan menjadi berkeping-keping. Namun, saat pedang pertama hampir menyentuh leher Yanshi, waktu seolah melambat. Yanshi bergerak, bukan dengan langkah kaki yang kaku, melainkan dengan keanggunan seorang dewa perang yang sedang menari di atas awan. Ia tidak memiliki pedang, tetapi ia meraih sebatang ranting kayu kering yang tergeletak di tanah. Satu sentakan, satu putaran. Gerakan itu bukan gerakan bela diri sekte manapun yang ada di dunia saat ini. Itu adalah teknik pedang kuno yang hilang 2 dekade lalu. Teknik yang konon hanya bisa dikuasai oleh garis keturunan terkutuk dari kerajaan langit yang telah musnah. Udara di arena mendadak berdesing, menciptakan gelombang energi yang membuat jubah para tetua berkibar hebat. Salah satu tetua sekte berdiri dengan mata terbelalak. Tangannya gemetar hebat saat memegang sandaran kursi. Ia berbisik dengan suara tercekat. Itu mustahil. Teknik pedang bayangan naga. Bagaimana mungkin anak itu mengetahuinya?
ilmu itu sudah terkubur bersama kematian kaisar terkutuk 20 tahun lalu. Di tengah arena, Yan Shi telah melumpuhkan 5 murid hanya dengan satu kali sabetan ranting yang dialiri energi murni. Gerakannya begitu presisi, begitu mematikan, namun tetap terlihat tenang, seolah ia sedang melakukan pekerjaan rutin mencuci piring di dapur. Ia menatap ke arah mimbar tetua, matanya yang semula redup kini memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan. Kalian menyebut ini ujian maut? Kalian bahkan tidak layak menjadi debu di bawah kakiku. Seorang murid senior dengan pedang pusaka melompat ke arena, wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan energi yang menghancurkan lantai batu arena. Duh! Debu mengepul tebal, menutupi pandangan semua orang. Saat debu perlahan menipis, suasana menjadi hening secara mencekam. Murid senior itu terkapar tak berdaya, sementara Yan Shi berdiri tegak, memegang pedang milik murid tersebut. Ujung pedang itu kini meneteskan sesuatu yang bukan darah, melainkan cahaya merah darah yang mulai merembes naik ke langit, mengubah awan kelabu menjadi warna merah pekat yang mengerikan. Langit berubah warna, angin menderu kencang, dan lonceng besar di puncak sekte pedang langit yang tidak pernah berbunyi selama 100 tahun, tiba-tiba berdentang dengan sendirinya. Sekte pedang langit gemetar, para murid mulai berlutut, bukan karena perintah, melainkan karena tekanan energi yang luar biasa kuat yang memancar dari tubuh pemuda yang selama ini mereka hina. Yan Shi menatap langit merah itu, lalu menoleh ke arah ketua sekte dengan senyum tipis yang dingin. 20 tahun yang lalu, kalian mencuri kejayaanku. Hari ini, aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Bersiaplah, karena malam ini sekte pedang langit akan menjadi abu dalam sejarah. Tiba-tiba, dari arah gerbang utama, ribuan bayangan hitam muncul dengan kecepatan kilat, mengepung arena dari segala sisi. Mereka adalah pasukan yang seharusnya tidak ada, pasukan yang mengenakan lambang kerajaan yang telah lama hilang. Dan di depan mereka, seseorang yang mengenakan topeng perak melangkah maju, berlutut di hadapan Yan Shi. Pangeran, perintah Anda telah menanti. Apakah kita akan meratakan tempat ini sekarang? Ketua sekte pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia bukan sedang menghadapi pelayan rendahan, melainkan badai yang akan menelan seluruh dunia persilatan. Namun, sebelum Yan Shi sempat menjawab, tanah di bawah arena mulai retak hebat, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dari kedalaman bumi. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sekedar dendam pribadi baru saja bangkit dari tidurnya. Langit di atas sekte pedang langit tidak lagi biru. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan napas menunggu badai besar yang akan menghancurkan tatanan dunia persilatan. Di aula utama yang megah, Yan Shi berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Pakaian pelayan kasar yang ia kenakan kontras dengan kemewahan pilar-pilar emas dan ukiran naga yang menghiasi ruangan. Ketua sekte, seorang pria paruh baya dengan janggut tipis dan sorot mata setajam pedang, berdiri mematung di hadapannya. Tangannya yang terbalut lengan baju sutra bersulam awan gemetar hebat. Ia baru saja memerintahkan para penjaga untuk membasuh wajah dan leher Yan Shi yang tertutup debu dapur. Saat kain basah itu menyapu leher sang pelayan, sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit berwarna merah samar terungkap dengan jelas di balik kulit pucatnya. Ketua sekte mundur 3 langkah, napasnya tersengal. Ingatannya melayang 20 tahun silam, ke sebuah malam berdarah di lembah kabut, di mana seluruh klan penguasa api dimusnahkan hingga tak bersisa. Tanda itu, tanda yang menjadi kutukan sekaligus penanda penguasa tahta yang telah lama dianggap terkubur dalam abu sejarah. Yan Shi mengangkat kepalanya perlahan.
Rambut hitamnya yang panjang tergerai berantakan di bahunya. Namun matanya yang gelap kini memancarkan aura dingin yang membuat udara di aula terasa membeku. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa tanda itu ada padamu? Kau hanyalah seorang pelayan yang mencuci piring di dapur belakang. Bagaimana mungkin kau memiliki segel dari klan yang seharusnya telah musnah dari muka bumi? Yanshi berdiri perlahan. Meski mengenakan kain kasar, gerakannya memiliki keanggunan seorang kaisar yang terlahir untuk memimpin. Ia menatap ketua sekte dengan tatapan yang tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan sebuah belas kasihan yang mengerikan. Ketua sekte, kau telah memakan hasil panen dari tanah yang kau sirami dengan darah orang tak berdosa selama 2 dekade. Kau menyebut dirimu pendekar agung, namun kau hanyalah pencuri yang takut pada bayangannya sendiri. Tanda ini bukan hanya sekadar tanda lahir. Ini adalah janji dari langit yang akan menuntut setiap tetes air mata yang kau tumpahkan. Tiba-tiba, suhu di dalam aula turun drastis. Embun beku mulai menjalar di permukaan dinding kayu cendana. Para murid sekte yang berjaga di luar pintu mulai berteriak saat melihat pedang-pedang mereka di pinggang bergetar hebat, mengeluarkan suara berdenging nyaring seolah memberi hormat pada sesuatu yang jauh lebih agung. Ketua sekte mencabut pedang pusakanya. Tangannya yang gemetar mencoba menutupi rasa takut yang mulai menggerogoti jiwanya. Jangan melangkah lebih jauh. Aku telah menghancurkan klanmu sekali. Aku bisa melakukannya lagi. Tidak ada tempat bagi pengkhianat dan sisa-sisa klan terkutuk di sekte ini. Yanshi tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Ia tidak mencabut pedang. Ia hanya mengangkat tangan kanannya. Dan seketika itu juga, seluruh lentera di dalam aula padam secara bersamaan. Dalam kegelapan yang pekat, suara gemuruh dari langit terdengar seperti naga yang terbangun dari tidur panjangnya. Saat kilat menyambar, menerangi aula untuk sepersekian detik, ketua sekte melihat Yanshi tidak lagi berdiri di lantai, melainkan melayang beberapa inci dari tanah. Aura merah darah mulai merembes keluar dari pori-pori kulitnya, memenuhi ruangan dengan tekanan ki yang begitu besar hingga lantai marmer di bawah kaki mereka mulai retak membentuk pola sarang laba-laba. Ketua sekte, malam ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Malam ini adalah tentang membayar hutang yang telah menumpuk selama 20 tahun. Kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah akhir dari ketemangan yang kau curi dari dunia ini. Sebelum ketua sekte sempat berteriak memanggil bala bantuan, sebuah dentuman keras mengguncang seluruh gunung. Langit di luar sana benar-benar berubah menjadi merah darah, seolah-olah cakrawala sedang terbakar hebat. Di kejauhan, menara utama sekte pedang langit mulai runtuh, diselimuti oleh kabut merah yang turun dari awan. Yanshi melangkah maju, dan setiap jejak kakinya meninggalkan bekas hangus yang bercahaya, menandakan bahwa sang pangeran terkutuk telah sepenuhnya bangkit dari persembunyiannya. Langit di atas sekte pedang langit hari ini tampak tidak wajar. Warna biru yang biasanya jernih kini perlahan memudar, digantikan oleh semburat merah tembaga yang meresap ke dalam awan. Seolah langit sendiri sedang menahan napas sebelum sebuah tragedi besar terjadi. Di dalam paviliun utama, suasana tenang yang biasanya menyelimuti latihan meditasi para murid tingkat tinggi mendadak pecah oleh kegelisahan yang tak beralasan. Yanshi berdiri di sudut ruangan. Tangannya yang kasar karena sabun cuci piring kini memegang nampan perak berisi secangkir teh panas. Wajahnya yang pucat dengan garis rahang tegas khas pemuda dari utara tampak datar, menyimpan ribuan rahasia di balik tatapan matanya yang kelam. Ia berjalan mendekati ketua sekte, seorang pria tua berjubah putih sutra dengan sulaman naga emas yang tampak sangat berwibawa. Ketua sekte menesap teh itu perlahan. Matanya terpejam menikmati aroma melati yang menusuk hidung. Namun,
Saat cairan itu melewati kerongkongannya, ia tiba-tiba tersedak. Batuknya menggema, keras dan menyakitkan, hingga cangkir porselen di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Yanshi tidak bergerak. Ia hanya menatap pecahan cangkir itu dengan senyum tipis yang dingin. Ketua sekte menatap Yanshi dengan mata yang mulai memerah. Urat-urat di lehernya menonjol. Suaranya serak saat ia berteriak. "Siapa kau sebenarnya, pelayan rendah? Apa yang kau masukkan ke dalam teh ini?" Yanshi melangkah maju, membiarkan jubah pelayannya yang lusuh tersapu angin kencang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Suaranya tenang, namun memiliki wibawa yang mampu membuat udara di sekelilingnya membeku. "Ketua, bukankah kau yang selalu mengajarkan bahwa untuk mencapai puncak kultivasi, seseorang harus berani meminum intisari dari alam? Hari ini, aku hanya menyajikan intisari dari pengabdianku selama ini." Para murid yang berada di aula segera menghunuskan pedang mereka. Kilatan logam tajam memenuhi ruangan. Namun Yanshi tidak bergeming. Ia menunjuk ke arah mata air abadi di tengah halaman sekte, sumber energi spiritual yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. "Lihatlah keluar, ketua. Darah kutukan yang mengalir dalam tubuhku bukanlah racun biasa. Itu adalah kunci pembuka gerbang yang telah kalian segel selama ribuan tahun. Sejak hari pertama aku mencuci piring di dapur itu, setiap tetes air yang kalian minum, setiap tetes mata air yang kalian gunakan untuk bermeditasi, telah tercampur dengan esensi dari kutukan yang kalian coba abaikan. Tiba-tiba, mata air di halaman pusat sekte meledak. Air yang jernih berubah menjadi warna merah kental yang memancarkan aura kegelapan yang pekat. Jeritan para murid mulai terdengar dari luar, saat kekuatan spiritual mereka yang selama ini mereka banggakan justru berbalik menghancurkan tubuh mereka sendiri. Ketua sekte jatuh berlutut, napasnya tersengau. Ia menyadari bahwa seluruh fondasi sekte yang ia bangun dengan susah payah kini runtuh hanya karena seorang pelayan yang selama ini ia remehkan. Yanshi berjongkok di depan sang ketua. Jemarinya yang panjang mengusap pundak pria tua itu dengan lembut, seolah sedang menenangkan seorang anak kecil. "Jangan takut, ketua. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanyalah pembersihan. Sekte pedang langit yang angkuh ini harus hancur agar sang pangeran yang sesungguhnya bisa bangkit dari abu kehancuran." Saat Yanshi berdiri tegak, langit di atas gunung sekte benar-benar berubah menjadi merah darah yang pekat. Suara dentuman petir hitam menggelegar, dan di tengah kekacauan itu, bayangan naga hitam mulai muncul dari balik awan. Yanshi menatap ke arah cakrawala. Matanya kini bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Ia tahu, saat ini juga, seluruh dunia kultivasi akan gemetar hebat mengetahui bahwa pangeran terkutuk yang mereka cari-cari selama ini, ternyata selama ini berada tepat di depan hidung mereka, memegang nampan teh, dan menunggu waktu pembalasan tiba. Namun, tepat saat Yanshi hendak melepaskan segel terakhir dalam dirinya, sesosok wanita dengan jubah sutra berwarna biru safir muncul dari balik pilar, menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia memegang belati yang tertuju tepat ke jantung Yanshi. Apakah pengkhianatan ini akan berakhir dengan kematian sang pangeran? Atau justru menjadi awal dari kehancuran dunia yang lebih besar? Aura merah di langit mulai tidak stabil, seolah ada kekuatan lain yang lebih besar sedang mencoba menekan kekuatannya dari dimensi lain. Yanshi menatap ke arah langit dengan tatapan tajam, seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Yanshi bergumam, "Jadi, kau akhirnya memutuskan untuk muncul, kakak." Sebuah bayangan hitam pekat turun dari langit, mendarat tepat di antara Yanshi dan pasukannya. Sosok itu mengenakan topeng perak yang menutupi separuh wajahnya. Sosok bertopeng itu berkata dengan suara dingin, "Kau terlalu cepat membuka identitasmu, adik kecil. Belum saatnya kau tahu siapa sebenarnya yang membunuh ayahanda kita di malam itu." Yanshi tertegun. Pedang energi di tangannya perlahan memudar.
Cliffhanger menggantung saat sang pangeran menyadari bahwa musuh sejatinya bukanlah sekte yang selama ini ia benci, melainkan seseorang dari garis keturunannya sendiri. Langit di atas sekte pedang langit tidak lagi biru jernih. Awan tebal berwarna merah darah menggantung rendah, seolah menekan napas setiap orang yang berada di bawahnya. Aroma logam yang tajam dan amis menyeruak di udara, bercampur dengan wewangian dupa yang kini terasa menyesakkan. Di aula utama yang megah dengan pilar-pilar giok, keheningan yang mencekam menyelimuti para sesepuh yang biasanya angkuh. Ketua sekte, Zhao Feng, terduduk di kursi kebesarannya dengan wajah pucat pasi. Ujung bibirnya menyisakan jejak darah yang menghitam. Tangannya gemetar saat mencoba menyalurkan tenaga dalam. Namun, yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang menyakitkan di pusat dantiannya. Racun darah itu tidak membunuh secara instan. Ia melumpuhkan setiap helai energi yang telah dibangun selama puluhan tahun. Di hadapan mereka berdiri sosok yang selama ini mereka remehkan. Yen Shi, sang pelayan dapur, kini berdiri tegak dengan jubah hitam bersulam benang emas yang berkilauan di bawah cahaya merah langit. Rambutnya yang panjang tergerai disematkan dengan jepit perak berbentuk naga yang melambangkan garis keturunan yang telah lama terkubur. Wajahnya yang tajam dengan tatapan mata sedingin es tidak lagi menunjukkan ketundukan seorang hamba. Li Wei, murid elit yang paling sombong di sekte itu, mencoba menghunuskan pedangnya. Namun, baru setengah jalan, ia terjatuh berlutut, memuntahkan cairan hitam pekat. Suara denting pedang yang jatuh ke lantai marmer bergema nyaring, memecah kesunyian yang mematikan. Yen Shi melangkah maju, sepatunya beradu dengan lantai batu, menghasilkan suara yang terdengar seperti lonceng kematian bagi mereka yang mendengarnya. Footstep, klek, klek, klek. Ia berhenti tepat di depan ketua sekte. Kalian memuja pedang dan kekuatan, namun kalian lupa bahwa darah yang mengalir di tubuh kalian hanyalah pinjaman dari mereka yang kalian tindas. Zhao Feng mencoba mengangkat kepalanya. Matanya membelalak penuh ketakutan saat melihat aura hitam yang mulai menyelimuti tubuh Yen Shi. Siapa sebenarnya dirimu? Kekuatan ini bukan teknik bela diri sekte pedang langit. Ini adalah kutukan dari dinasti utara yang telah musnah. Yen Shi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Kutukan, atau mungkin ini adalah keadilan yang tertunda. Kalian menghancurkan rumahku, membantai keluargaku, dan menjadikanku budak di dapur kalian sendiri, berharap aku tidak akan pernah ingat siapa aku sebenarnya. Kalian terlalu sibuk dengan keserakahan, hingga lupa bahwa api yang paling kecil sekalipun bisa membakar seluruh istana jika dibiarkan menyala di atas tumpukan jerami. Di luar aula, jeritan mulai terdengar. Para murid sekte yang berada di pelataran kuil mulai berjatuhan. Tenaga dalam mereka tersedot keluar oleh hawa dingin yang dibawa Yen Shi. Pedang-pedang legendaris yang mereka banggakan kini retak dan hancur berkeping-keping, kehilangan kesaktiannya seiring dengan pudarnya tenaga dalam pemiliknya. Seorang sesepuh tua mencoba merangkak mendekati Yen Shi, memohon ampun dengan suara yang parau. Hentikan ini, Yen Shi. Jika kau membantai kami semua, dunia persilatan akan jatuh dalam kekacauan. Tidak akan ada lagi yang menjaga keseimbangan di tanah ini. Yen Shi menatok sesepuh itu dengan tatapan merendahkan. Keseimbangan. Kalian menyebut penindasan sebagai keseimbangan. Dunia ini tidak butuh sekte yang haus akan darah orang tak bersalah. Tiba-tiba, langit merah di atas sekte meledak dalam kilatan petir hitam. Sebuah bayangan besar berbentuk naga bayangan muncul di balik awan, menutupi seluruh kompleks istana dengan kegelapan total. Yen Shi mengangkat tangannya, dan seketika itu pula, seluruh pilar giok di aula utama mulai retak secara bersamaan.
Zhao Feng dengan sisa tenaga terakhirnya mencoba mengeluarkan jimat pelindung kuno dari balik jubahnya. Namun jimat itu berubah menjadi abu sebelum sempat ia aktifkan. Ini baru permulaan. Kalian akan melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Tepat di saat kalian mengira kalian adalah penguasa dunia. Saat Yanshi hendak mengayunkan tangannya untuk memberikan serangan terakhir yang akan meruntuhkan seluruh bangunan sekte, sebuah suara wanita yang dingin dan penuh otoritas terdengar dari balik pintu aula yang tertutup. Suara itu begitu akrab membuat Yanshi membeku seketika. Ia perlahan menoleh, matanya yang tadi penuh amarah kini dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Seseorang yang seharusnya sudah mati 10 tahun lalu kini berdiri di sana, mengenakan pakaian sutra putih bersih dengan hiasan kepala phoenix emas yang berkilauan. Sosok itu menatap Yanshi dengan tatapan yang sulit diartikan, membuat tangan Yanshi yang penuh dengan energi penghancur perlahan melemah. Apakah ini sekutu baru atau justru jebakan yang jauh lebih mematikan dari yang bisa ia bayangkan? Langit di atas puncak awan tidak lagi berwarna biru. Awan-awan bergulung membentuk pusaran hitam pekat, diselingi kilatan petir yang membelah cakrawala dengan warna merah darah yang mengerikan. Di puncak kuil tertinggi, tempat di mana para dewa konon pernah menapakkan kaki, berdiri dua sosok yang nasibnya kini terikat pada satu pertarungan. Yanshi berdiri tegak dengan jubah pelayan lusuhnya yang berkibar hebat tertiup angin kencang. Wajahnya yang semula tampak polos kini memancarkan aura dingin yang menggetarkan jiwa. Rambut hitam panjangnya tergerai liar, menari-nari di udara yang dipenuhi energi pedang yang tajam. Di tangannya, sebilah pedang kuno yang selama ini berkarat mulai melepaskan segelnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di hadapannya, ketua sekte pedang langit, Master Swan, menatap dengan mata yang membelalak. Jubah sutra putihnya yang disulam dengan benang emas tampak kontras dengan debu yang berterbangan. Ia menggenggam pedang pusaka sekte, namun tangannya sedikit gemetar. Yanshi, kau hanyalah seorang tukang cuci piring dari dapur belakang istana. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan yang mampu merobek langit dan menggetarkan fondasi dunia kultivasi? Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu? Yanshi tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyiratkan 1000 tahun penderitaan. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lantai batu kuil retak. Kekuatan yang ia lepaskan bukan berasal dari latihan bela diri biasa, melainkan sebuah kutukan kuno yang telah tertidur di dalam darahnya selama 7 generasi. Master Swan, kalian menyebutku pelayan karena kalian hanya melihat debu di pakaianku. Kalian tidak pernah melihat api yang berkobar di jiwaku. Pedang pemutus takdir ini tidak memilih tuan berdasarkan status. Ia memilih mereka yang memiliki keberanian untuk menghancurkan kebohongan yang kalian bangun di atas penderitaan orang kecil. Wush. Tanpa peringatan, Master Swan menerjang maju. Gerakannya secepat kilat, meninggalkan bayangan di udara. Namun Yanshi tidak bergeming. Ia hanya mengangkat pedangnya sedikit, dan sebuah gelombang energi tak terlihat memantulkan serangan sang ketua sekte hingga ia terpental jauh ke dinding kuil yang megah. Langit semakin merah. Suara gemuruh guntur terdengar seperti teriakan ribuan jiwa yang menuntut keadilan. Yanshi mengayunkan pedangnya ke arah cakrawala. Wush! Seketika, atmosfer di puncak gunung itu terbelah. Cahaya merah darah turun dari langit menyelimuti tubuh Yanshi. Master Swan bangkit dengan mulut yang mengeluarkan darah, menatap dengan ketakutan luar biasa. Ia menyadari bahwa legenda tentang pangeran terkutuk bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan ramalan yang kini sedang terjadi di depan matanya. Hari ini, sekte pedang langit akan runtuh.
Bukan karena mereka yang kuat, tapi karena mereka yang lupa bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Tepat saat Yanshi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi untuk memberikan serangan terakhir, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik pilar kuil, memanggil nama yang seharusnya sudah terkubur selamanya. Yamshi tertegun, pedangnya sedikit bergetar, dan untuk pertama kalinya tatapannya yang dingin berubah menjadi penuh keraguan. Seseorang yang ia pikir telah tiada, kini berdiri di sana dengan mata yang penuh kebencian, memegang rahasia yang bisa memusnahkan segalanya dalam sekejap. Langit di atas sekte pedang langit tidak lagi biru. Awan hitam bergulung pekat, menelan cahaya matahari, dan perlahan berubah menjadi warna merah darah yang mencekam. Di tengah pelataran utama yang luas, ketua sekte berdiri dengan jubah sutra emasnya yang berkibar liar. Tangannya merapal segel terlarang yang selama 1000 tahun dilarang oleh leluhur. Energi hitam mulai merambat dari tanah, menghisap vitalitas setiap murid yang berada di sana. Yanshi berdiri di sana, hanya dengan pakaian pelayan lusuh yang sudah koyak di bagian bahu. Wajahnya yang pucat, namun memiliki garis rahang tegas khas bangsawan utara, terlihat tenang, kontras dengan kekacauan yang terjadi. Rambut panjang hitamnya tergerai berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang kini memancarkan aura dingin yang menakutkan. Kau pikir kau bisa menghentikanku, pelayan rendahan? Teknik pedang pemutus jiwa ini akan menghisap seluruh energi langit dan bumi, dan kau akan menjadi tumbal pertama yang jiwanya hancur berkeping-keping. Yanshi tidak menghunus pedang. Ia justru memejamkan mata, membiarkan aliran energi jahat yang hitam pekat itu menghantam dadanya. Ia tidak menangkis. Ia membiarkan tubuhnya menjadi wadah bagi kutukan yang selama ini disimpan oleh sekte ini. Sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ribuan jarum es menusuk sumsum tulang. Namun Yanshi hanya tersenyum tipis. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, menetes ke atas lantai batu giok putih yang kini retak akibat tekanan energi yang luar biasa. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Kau akan meledak jika menampung seluruh kebencian sekte ini. Yanshi membuka matanya. Iris matanya yang semula berwarna gelap kini berubah menjadi merah menyala, bersinar terang di tengah kegelapan. Suaranya rendah namun penuh otoritas, seolah-olah bukan suara seorang pelayan, melainkan suara seorang kaisar yang bangkit dari kubur. Kalian memuja pedang sebagai Tuhan, namun kalian lupa bahwa pedang hanyalah alat. Kalian menganggapku pelayan yang bisa dibuang, namun kalian lupa bahwa seorang pelayanlah yang selalu tahu di mana letak kotoran di istana ini. Dan hari ini, aku akan membersihkan kotoran itu dari dunia. Dengan satu hentakan kaki, lantai di bawah Yanshi hancur berkeping-keping. Gelombang energi merah meledak keluar dari tubuhnya, menahan serangan ketua sekte dan membalikannya dengan kekuatan 10 kali lipat. Sekte pedang langit yang megah mulai berguncang hebat. Pilar-pilar kuil yang terukir naga emas mulai runtuh satu persatu. Ketua sekte terlempar jauh, tubuhnya menghantam dinding batu hingga tak berdaya. Ia menatap Yanshi dengan mata melotot, tidak percaya bahwa pemuda yang ia perintahkan mencuci piring setiap pagi adalah sosok yang memiliki segel kutukan terkuat dalam sejarah kerajaan. Kenapa kau melakukannya? Jika kau menyerap semua kutukan ini, kau tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Kau akan menjadi iblis yang dibenci langit. Yanshi melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api di atas batu. Ia menatap ke arah langit merah yang kini mulai menurunkan hujan abu. Aku tidak pernah peduli menjadi manusia atau iblis. Aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus menderita karena keserakahan kalian. Tepat saat Yanshi mengangkat tangannya untuk memberikan serangan terakhir, tiba-tiba sebuah suara wanita yang sangat familiar memanggil namanya dari balik kabut asap. Itu adalah Putri Yue.
Yanshi, jangan lakukan itu. Jika kau melepaskan kekuatan itu sepenuhnya, kau akan melupakan segalanya, termasuk aku. Yanshi tertegun. Tangannya yang dipenuhi energi merah bergetar hebat. Untuk pertama kalinya ada keraguan di wajahnya. Namun di saat yang sama, langit merah darah itu mulai terbuka, menampakkan sosok bayangan hitam raksasa yang mulai turun ke bumi. Kutukan itu ternyata bukan hanya milik sekte ini, melainkan gerbang pembuka bagi sesuatu yang jauh lebih kuno dan mengerikan. Yanshi menatap Putri Yue, lalu menatap bayangan di langit. Ia harus memilih. Tanpa ragu, ia memutar arah serangannya. Bukan ke arah ketua sekte, melainkan ke arah langit yang terbuka. Detik berikutnya, sebuah ledakan cahaya putih menyilaukan menelan segalanya, menyisakan keheningan yang mencekam dan nasib Yanshi yang kini menggantung di ujung tanduk. Langit di atas sekte pedang langit tidak lagi berwarna biru. Awan hitam berputar membentuk pusaran raksasa, dan di pusatnya rona merah darah menyelimuti seluruh puncak gunung. Ribuan murid sekte yang tadinya berdiri angkuh dengan pedang di tangan, kini gemetar hebat. Mereka bukan lagi menghadapi seorang pelayan rendahan yang biasa mencuci piring dengan tangan kasar dan pakaian lusuh. Mereka sedang berhadapan dengan takdir yang seharusnya terkubur ribuan tahun lalu. Yanshi berdiri di tengah halaman utama. Pakaian pelayannya yang compang-camping telah lenyap, berganti dengan jubah sutra hitam legam yang disulam dengan benang emas membentuk pola naga yang tertidur. Rambutnya yang panjang terurai, berkibar liar meski tanpa angin. Dan sepasang tusuk konde giok kuno yang sempat ia simpan kini bercahaya redup di antara helai rambutnya yang gelap. Ketua sekte, Master Swan, melangkah maju dengan tangan gemetar. Pedang legendarisnya, pedang pemutus awan, kini retak di bagian bilahnya hanya karena kehadiran Yanshi. Yanshi, hentikan kegilaan ini. Kau hanyalah seorang pelayan yang kami pungut dari pinggiran sungai. Bagaimana mungkin tubuhmu menampung energi terlarang yang mampu mengguncang fondasi langit? Apa yang sebenarnya kau inginkan dari sekte kami? Yanshi menatap Master Swan dengan mata yang kini berubah warna menjadi merah delima. Ia tidak menjawab dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang lebih menakutkan daripada badai. Aku tidak menginginkan apapun dari sekte ini, Master Swan. Aku hanya ingin memulangkan apa yang telah kalian curi dari sejarah. Kalian menyebut dirimu penjaga kedamaian, padahal kalian membangun kejayaan di atas segel yang mengurung kebenaran. Hari ini, sekte pedang langit bukan dihancurkan oleh musuh, melainkan oleh kebohongan yang kalian pelihara sendiri. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Pilar-pilar batu besar di aula utama mulai retak dan runtuh, mengeluarkan debu yang menutupi pandangan. Cahaya merah darah dari langit turun menghujam tubuh Yanshi, menyelimutinya dalam pilar energi yang begitu panas dan murni. Para murid yang mencoba menyerang terpental jauh hanya dengan gelombang energi yang keluar dari langkah kaki Yanshi. Salah satu murid senior, Kingli, berteriak di sela-sela reruntuhan bangunan. Pangeran terkutuk, jika hari ini adalah akhir bagi kami, setidaknya katakan siapa kau sebenarnya. Apakah kau iblis yang datang untuk menelan dunia? Ataukah kau hanya pion yang dijadikan senjata oleh takdir? Yanshi mengangkat tangannya, dan pedang-pedang milik ribuan murid di halaman itu melayang ke udara, bergetar hebat sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan debu logam. Ia menatap ke arah ufuk, tempat di mana matahari seharusnya terbit, namun kini tertutup kabut merah yang menyesakkan. Aku adalah peringatan bagi mereka yang lupa akan asal-usulnya. Aku adalah pelayan yang kalian hina, namun akulah yang memegang kunci pintu gerbang langit yang kalian agungkan. Hari ini, sekte pedang langit akan runtuh, dan sejarah akan mencatat bahwa keangkuhan adalah pedang paling tajam yang membunuh tuannya sendiri. Cahaya merah semakin menyilaukan, menelan seluruh halaman sekte. Suara dentuman besar terdengar hingga ke lembah-lembah terdekat, seolah-olah gunung itu sendiri sedang merintih kesakitan. Master Swan jatuh berlutut, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana aula kebanggaan sekte yang berdiri selama 1000 tahun itu perlahan luluh lantak menjadi abu. Dalam detik terakhir sebelum segalanya lenyap dalam cahaya,
Yang Shi menoleh ke arah Qingling. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kesedihan yang mendalam. Saat debu mulai mengendap dan cahaya merah memudar, sosok Yan Shi tidak lagi terlihat di sana. Yang tersisa hanyalah hening yang mencekam dan reruntuhan batu yang berserakan. Apakah ia benar-benar telah menjadi iblis yang akan membawa kehancuran bagi seluruh negeri? Atau justru ia adalah sang penyelamat yang sengaja menghancurkan sekte untuk mencegah bangkitnya kekuatan yang jauh lebih gelap? Di tengah reruntuhan yang sunyi, sebuah tusuk kondi giok milik Yan Shi tergeletak di atas tanah. Masih memancarkan cahaya merah samar yang berdenyut, seolah-olah ia masih hidup dan sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya kembali.